Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bangun mezbah yang besar pagi hari ini. Di mezbah syukur pagi yang indah ini, kita sama-sama mau menyenangkan Dia. Kita mau mencari wajahnya, dan kita mau mencari hikmat Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat sepanjang malam Tuhan menyertai kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata. Bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami merasakan Tuhan menyertai kami, menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan untuk kami semua. Saat ini kami mau berkatakan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun mungkin saat ini kondisi kita sedang kurang baik, percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Karena iman kami berkata Tuhan tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Kau bersemayam atas pujian penyembahan kami. Oh Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Rencana-rencana Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Oh terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup membuktikan, buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menepati setiap janji-janji-Mu.
Janji-Mu, firman-Mu, iya dan amin. Terima kasih karena kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami yang kami andalkan. Rencana-Mu yang tak pernah gagal Tuhan. Engkau melebihi siapapun yang kami bisa andalkan. Hanya Yesus. Yesus, Kau yang ku percaya. Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Engkau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh Yesus, siapapun Yesus juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Yesus Tuhan, Allah kami, Raja kami, sahabat kami, Bapa kami. Oh Yesus, Juru Selamat kami, Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan, ajarkan kepada kami segala kebenaran firman-Mu agar kami belajar untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua bangun ya dengan tubuh yang sehat dan kita bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Hari ini saya ingin kita sama-sama belajar firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 saudara. Efesus pasal yang ke-6 kita baca mulai ayat yang ke-10 ya. Efesus pasal yang ke-6 ya, kita akan baca ayatnya yang ke-10 ya. Di sana firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ayat ini berkata, kalau kita lihat judul perikopnya adalah perlengkapan rohani. Kita ini semua adalah manusia rohani ya. Kita hidup di dalam alam roh, di dalam dunia roh, walaupun kita ada di dunia nyata. Tetapi yang sesungguhnya harus kuat itu adalah manusia roh kita. Makanya manusia roh kita itu harus diperlengkapi dengan senjata-senjata rohani, dengan perlengkapan rohani. Nanti saudara baca apa saja perlengkapan rohani itu, saudara boleh lanjutkan ayat ini ya sampai selesai satu perikop. Tapi saya hanya mau membahas dari awal saja ayat 10 sampai dengan ya ayat yang ke-12. Firman ini berkata saudara ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, tidak ada kekuatan lain yang bisa masuk dalam hidup kita jika kita sendiri tidak ya mengharapkannya, memintanya, bahkan mengejarnya. Ayat ini berkata, hendaklah kamu kuat. Tidak dibilang gini, hendaklah kamu minta kekuatan dari ya pendetamu. Hendaklah kamu minta. Enggak, ayat ini bilang hendaklah kamu kuat. Artinya apa? Yang bisa menguatkan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Pada akhirnya kita itu berurusan dengan diri kita dan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Karena selemah-lemahnya orang kalau dia mau berniat ya untuk menjadi kuat
apalagi bersama dengan Tuhan, maka dia akan kuat. Tapi sekuat-kuatnya orang, kalau dia nggak niat untuk menjadi kuat, maka dia akan lemah. Jadi saudara, ayat ini berkata, hendaklah kamu kuat di dalam apa? Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya saudara, kita ini mengikut Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kuasa dalam Tuhan. Rugi kalau kita ini lemah, rugi kalau kita tidak mengalami Tuhan. Karena itu dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ya, jangan hanya mengharapkan kekuatan dari orang sehingga ada orang bilang, oh iya soalnya saya ini jatuh lagi. Kenapa? Karena gak ada yang kuatkan saya. No. Kita harus menguatkan diri kita sendiri di dalam Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, perkatakan, aku kuat sebab Tuhan ada dalam diriku. Aku kuat, roh yang ada dalam kutu diriku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saya mendengar banyak kesaksian. Orang-orang yang disembuhkan dari sakit, yang berobat bertahun-tahun, sembuh. Kenapa? Karena dia memperkatakan firman. Dia menguatkan dirinya sendiri. Makanya saya selalu berkata, tidak ada sumber kekuatan lain dalam diri kita selain dari Tuhan. Tidak ada pendeta hebat, enggak ada dokter hebat, enggak ada psikiater hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan iman kita. Karena itu ayat ini bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan cari kekuatan kepada orang lain, kepada manusia lain. Ayat yang ke-11, bagaimana kita bisa kuat? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu sebelum dia menaklukkan kita, dia menipu kita terlebih dahulu. Ya, cara menipunya itu apa? Ya, ada orang-orang yang datang berkata, saya ini sudah mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Orang tua saya nggak sayang sama saya, karena suami saya nggak cinta sama saya. Iblis menipu kita dengan tipu muslihat yang berkata itu, iya kan suamimu nggak sayang kamu kan, orang tuamu nggak sayang kamu kan, lihat masa depanmu udah hancur kan, lihat hidupmu nggak mungkin berhasil lagi kan, lihat usahamu nggak mungkin bangkit, lihat kamu nggak bisa sembuh, ya, lihat Tuhan nggak jawab-jawab doamu. Sehingga banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, Bu, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Harusnya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus berkata, Tuhan, Engkau menjawab atau tidak menjawab doaku, aku mau tetap percaya dan berkata, Tuhan baik. Sebab kita percaya kepada Tuhan, itu keuntungannya bukan hanya untuk hal-hal di dunia ini saja, tetapi yang terlebih itu adalah untuk kehidupan di masa yang akan datang. Di dalam kekekalan ketika kita mati, kita itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi jangan biarkan iblis menipu engkau dengan tipu muslihat. Dia adalah bapa segala pendusta. Iblis itu cuma bisa menipu. Mari perkatakan firman Tuhan, aku percaya Tuhan baik. Ketika iblis menipu, lihat hidupmu gak mungkin berubah, nasibmu tidak mungkin berubah. Aku percaya Tuhan itu merancangkan bagiku rancangan kebahagiaan dan damai sejahtera. Saudara harus memperkatakan firman. Ya, karena itu saudara, di sini dikatakan, mari kita sungguh-sungguh percaya saudara bahwa ya dalam kehidupan Kristen kita ini harus berperang. Jangan diam saja. Ya, engkau harus kuat dalam kekuatan kuasanya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Kalau saudara tidak menguatkan diri hari-hari ini, habislah hidupmu. Ditipu iblis, akhirnya saudara keluargamu tidak salah, iblis datang, lihat tuh keluargamu, memang dia itu sirik, memang dia itu begini. Keluarganya gak ngapa-ngapain, kita udah kepahitan karena mendengar tipu muslihat iblis. Ingat, segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, yang menimbulkan perpecahan, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan. Karena itu buang itu jauh-jauh dari hidup kita. Ayo, engkau harus berdiri teguh hari-hari ini. Ya, kuatkan dirimu sendiri karena kita semua akan berdiri di medan pertempuran di hari-hari ini. Tidak ada orang yang dapat menguatkan engkau selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Ya, supaya kita kuat melawan tipu muslihat iblis dikatakan. Ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Peperangan kita bukan manusia, tetapi kuasa jahat ini yang saya bilang ada tingkatan-tingkatan setan di udara. Yang pertama ya ada yang namanya pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia melawan roh-roh jahat di udara. Setan ingin selalu menguasai hidup kita. Dengan cara apa? Dia tanamkan tipu muslihat di kepala kita. Loh bagaimana kita tahu Bu kalau itu tipu muslihat iblis? Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman itu tipu muslihat. Kalau iblis berkata hidupmu gak mungkin lagi bisa berhasil, hidupmu gak mungkin, itu tipu muslihat iblis. Ya, jangan didengar. Ya, saudara, dikatakan di sini kita ini ya harus berperang. Kehidupan kekristenan itu berperang. Kenapa saudara? Karena ada kekuatan-kekuatan lain di udara yang disebut pemerintah, penguasa, kekuatan jahat, yaitu para malaikat-malaikat iblis yang dulu jatuh bersama-sama dengan Lucifer. Ya, mereka ini juga ingat ya, iblis itu sedang berjuang untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh lengah. Jangan berpikir iblis tidak berjuang. Iblis sedang berjuang menjatuhkan imanmu, menjatuhkan hidupmu, sehingga dia akan terus panah-panah api itu kepada kita, saudara. Ya, iblis mau untuk kita ini jatuh. Ya, dan kita harus bertahan. Bagaimana cara kita bertahan terhadap serangan kuasa iblis? Kita harus bergantung pada kekuatan Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, karena itu firman Tuhan ini memberikan nasihat kepada kita sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus. Ya, mari kita persenjatai diri kita. Saat kita berperang melawan roh-roh jahat di udara, berjuanglah dengan kekuatan Tuhan. Ya, dengan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Kenapa saudara? Ya, karena musuh kita itu bukan darah dan daging, artinya bukan manusia. Musuhmu bukan suamimu, musuhmu bukan saudara iparmu, musuhmu itu bukan mertuamu. Musuhmu itu iblis yang kadang-kadang menguasai orang-orang di sekelilingmu. Ya, mereka bukanlah ya hanya hayalan belaka, saudara. Iblis itu memiliki kekuatan yang kuat. Mereka itu adalah segerombolan, ya, mereka punya kuasa. Ya, dan tujuan mereka adalah mengalahkan anak-anak Tuhan, mengalahkan orang-orang yang percaya pada Kristus. Dan makhluk-makhluk ini, roh-roh jahat ini, mereka itu adalah musuh kita, dan mereka akan berusaha menggunakan tipu muslihat untuk membuat kita berpaling dari Kristus dan juga kembali kepada dosa. Karena itu saudara, ya meskipun kita yakin akan menang, kita juga harus terlibat dalam perjuangan. Kita juga harus terlibat dalam peperangan. Peperangannya gimana Bu? Ya, perangi amarahmu, perangi segala hal yang bukan dari Tuhan. Ya, sampai akhirnya ketika Kristus datang kembali, dia mendapati kita ini saudara setia, dia mendapati kita menang, dia mendapati kita kuat. Mari saudara pertahankan kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan terus berjuang. Lawan amarahmu, lawan ya roh mengasihani dirimu, lawan setiap tipu muslihat iblis yang membuat perpecahan dalam rumah tangga, dan kita mau hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Karena itu kita membutuhkan Tuhan, kita percaya pertolongan kita itu hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Kita mau datang di kaki Tuhan malam ini, pagi ini, dan kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu pertolongan-Mu begitu ajaib bagi kami. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengalahkan segala sesuatu. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat lakukan segala perkara. Kita berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan iman. Perkatakan firman ini agar iblis kalah dan iblis mundur dari hidup kita. Kita katakan di hadapan Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau penolong dan sahabat. Penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan
Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kami. Kami percaya Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kami sedang ada dalam arena pertempuran, peperangan, bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan suami, istri, anak, mertua atau siapapun. Kami sedang berjuang melawan roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, bahkan roh-roh jahat di udara. Kami mau berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terus tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua, semua di dalam hidup kami. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami mau mempergunakan selengkap senjata Allah, perlengkapan rohani. Biarlah kami berdiri teguh sampai Tuhan datang, kami menang. Berkati setiap mereka yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu, beri kemenangan demi kemenangan. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang berulang tahun hari ini terima kasih, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Biar setiap hari hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biarlah senantiasa anugerah Tuhan tercurah bagi Indonesia, bagi Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu yang bekerja. Engkau lindungi yang sekolah, yang kuliah, beri hikmat marifat. Kami percaya bersama Yesus kami dapat melakukan segala perkara. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.